Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Para santri sekalian yang saya hormati, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali walaupun tidak secara tatap muka. Untuk pertemuan kali ini atau pertemuan yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang al-musnad wal musnad ilai bagian yang kedua. Setelah bagian pertama sudah saya terangkan apa itu musnad, apa itu musnad ilai, bagaimana contohnya. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu musnad dan musnad ilai. Bagian kedua ini akan dijelaskan tentang tempat musnad dan musnad ilai. Maksud di sini adalah diartikan yakni jumlah fi'liyah atau jumlah fi'liyah yang termasuk musnad dan musnad ilai itu di mana saja. Kalau berdasarkan buku, saya ringkas saja, itu setidaknya ada 5 jumlah atau ada 5 tempat jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah yang termasuk bagian dari musnad dan musnad ilai. Yang pertama adalah fi'il tam atau fi'il yang sempurna. Maksud di sini adalah fi'il, setiap fi'il yang fa'ilnya berupa domir mutasil atau domir yang sambung. Contoh dorobtum, dorobna. Nah, kata tu ini adalah sebagai fa'il. Fa'il itu adalah pelaku. Sedangkan doroba itu adalah kata kerja. Nah, kata doroba dan tu itu hurufnya nyambung, maka dinamakan fi'il yang mutasil. Atau begitu juga dengan dorobtum, dorobna. Tum juga sama, tum itu adalah fa'il, doroba itu adalah fi'il. Nah, kata doroba dan tum itu hurufnya nyambung, makanya dinamakan domir muttasil. Atau dorobna juga sama. Jadi yang pertama adalah fi'il tam, terletak pada fi'il tam. Yang kedua adalah terletak pada khobar dan mubtada. Maksudnya terletak pada jumlah mubtada dan khobar. Sebagaimana yang sudah pernah saya bahas, bahwa balagha itu sangat erat hubungannya dengan ilmu nahwu, sehingga kalau kita tidak paham ilmu nahwu sangat susah, sangat sulit untuk memahami balagha juga. Nah, khobar mubtada dalam ilmu balagha itu bisa dinamakan atau disebut juga dengan musnad dan musnad ilai. Contohnya apa? Allahu qadirun. Allah itu adalah mubtada, sedangkan qadirun itu adalah khobarnya. Atau mungkin bisa kita cari contoh yang lain. Allahu sami'un, Allahu basirun, Allahu somad, dan lain sebagainya. Kita bisa dapat menemukan banyak contoh-contoh baik dalam Al-Quran, hadis atau yang lainnya. Itu letak musnad dan musnad ilaih, ya. Kemudian yang ketiga adalah pada isim fi'il. Isim fi'il adalah kalimat isim. Isim itu adalah menunjukkan kata benda, tapi maknanya adalah fi'il. Fi'il itu kata kerja atau kata kerja, ya. Contohnya aminun, yang artinya semoga Allah mengabulkan. Kata amin di sini dinamakan isim fi'il. Karena apa? Bentuk kalimatnya amin. Jadi perlu diketahui isim itu adalah kalimat yang tidak bisa ditasrif. Contoh doroba yadribu dorban wa madroban fawadhoribun. Nah, kalau bisa ditasrif itu namanya fi'il. Sedangkan kalau tidak bisa ditasrif itu namanya isim. Contoh amin.
Amin itu tidak bisa ditasrif, amana buka, tidak bisa. Nah, sehingga ini dinamakan isim. Cuma kata amin ini mempunyai makna fiil karena bentuk kata amin itu adalah satu bentuk pekerjaan, bukan bentuk benda. Sehingga dalam balagha atau dalam ilmu nahwu, amin itu namanya isim fiil. Bisa dinamakan isim karena tidak bisa ditasrif, dinamakan fiil karena maknanya itu menunjukkan arti pekerjaan. Kemudian yang keempat adalah masdar naib an fi'il amr. Maksud di sini adalah masdar. Kata masdar itu artinya masdar itu adalah satu bentuk kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan. Contoh, doroba yadribu dorban. Dorban itu memukul. Kalau doroba artinya sudah memukul, kemudian yadribu artinya akan atau sedang memukul, sedangkan dorban itu adalah pukulan. Kemudian kalau untuk menggunakan kata amr atau perintah apa? Idrib, pukullah. Jadi dorban dengan idrib itu berbeda artinya. Kalau ingin menggunakan arti pukullah, maka harus menggunakan idrib, nggak boleh dorban. Nah, cuma ada masdar yang artinya itu perintah. Contohnya apa? Kata sa'yan. Sa'yan itu adalah masdar. Cuma itu maknanya artinya sa'yan itu secara lafadz itu adalah masdar. Cuma secara arti itu amr. Kenapa? Karena sa'yan menunjukkan arti perintah. Contoh dalam Al-Quran, sa'yan fil khairi, atau dalam contoh yang lain, dalam contoh ini adalah sa'yan fil khairi, berusahalah dalam kebaikan. Padahal seharusnya maknanya berusaha dalam kebaikan. Cuma di sini diartikan berusahalah, ada semacam perintah untuk melakukan kebaikan, bukan menggunakan kata isyi. Nah, dalam musnad dan musnad ilaih, sa'yan ini bisa masuk pada golongan musnad dan musnad ilaih. Oke. Yang kelima adalah akhbar nawasi, yaitu khobar yang terletak pada amil nawasi, amil-amil yang merusak kalau secara bahasa artinya. Maksud di sini adalah khobar yang ada pada lafaz inna atau kana. Bagi yang pernah belajar ilmu nahwu tentunya akan paham atau tidak asing lagi tentang bab kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha. Contoh, kana Muhammadun qaiman. Qaiman itu adalah khobarnya. Khobarnya kana. Sedangkan inna Muhammadan qaimun itu juga namanya khobarnya inna. Nah, dalam balagha ini kana Muhammadan qaiman atau inna Muhammadan qaiman dinamakan adalah musnad dan musnad ilaih. Kemudian yang terakhir adalah tentang faidah musnad dan musnad ilaih. Kemarin di bab pertama sudah pernah saya jelaskan bahwa pembahasan tentang musnad dan musnad ilaih itu ada 3 yang ingin saya bahas. Pertama adalah pengertiannya, kemudian tempat-tempat musnad ilaih, kemudian yang paling penting di sini adalah faidah musnad dan musnad ilaih. Maksudnya faidah di sini adalah apa sih, kenapa harus ada musnad dan musnad ilaih dalam ilmu balagha.
Faidah ini adalah bab terpenting, menurut saya bab terpenting, karena ketika kita belajar satu ilmu, satu bab tentang ilmu apa saja dan kita tidak tahu fungsinya, seakan-akan roh dari ilmu itu sudah berkurang. Kita belajar mengetahui fungsinya untuk apa? Karena kalau tidak tahu fungsinya, untuk apa kita pelajari? Dan ini berlaku di semua pelajaran, entah kita pelajaran yang umum, apalagi pelajaran agama. Kenapa ada musnad dan musnad ilaih dalam balaghah atau yang lebih luas dalam bahasa Arab? Jawabannya adalah adanya musnad dan musnad ilaih dalam bahasa Arab supaya apa yang kita tulis, apa yang kita baca baik dalam Al-Qur'an, hadis atau buku-buku bahasa Arab yang lainnya mempunyai arti yang sempurna. Nah, itu tujuan untuk menyempurnakan arti. Tanpa adanya musnad dan musnad ilaih, maka bahasa Arab yang kita baca tidak akan dimengerti. Makanya baik di Al-Quran atau hadis pasti ada, kalau ada musnad pasti ada musnad ilaih. Nggak mungkin ada kalimat hanya ditulis musnad saja atau musnad ilaih saja. Nah, kalau hanya ada musnad saja atau musnad ilaih saja, maka maknanya tidak sempurna. Contoh, misal ada kita mengucapkan kata Ahmad, Ahmad saja. Nah, ini dinamakan musnad ilaih. Maka artinya tidak sempurna. Karena akan timbul pertanyaan, Ahmad, emang Ahmad kenapa? Tapi kalau kita mengucapkan kata Ahmad makan sate, nah maknanya sudah sebut, oh si Ahmad ini lagi makan sate, atau Ahmad sedang duduk, oh si Ahmad lagi duduk, atau Ahmad lagi belajar, oh si Ahmad lagi belajar. Maknanya sudah sempurna. Nah, kalau hanya ada Ahmad saja atau hanya tidur kenapa gitu, maka maknanya tidak sempurna. Sehingga adanya musnad dan musnad ilaih itu untuk menyempurnakan makna. Karena kalau hanya ada musnad dan musnad ilaih saja, itu maknanya tidak sempurna. Terakhir adalah setelah kita menjelaskan tentang tempat-tempat musnad dan musnad ilaih serta faedahnya, tugas kalian adalah berikan contoh musnad dan musnad ilaih beserta penjelasan atau faedahnya, bisa dikirim lewat email. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.